Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratan muhtaramin yang saya hormati, para hadirin dan hadirat, mustami'in mustami'at, wabil khusus semua jajaran takmir masjid Baitul Amal yang saya hormati. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi hidayah oleh Allah untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang insyaallah majelis ini bagian dari majelis-majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi hidayah oleh Allah bisa hadir ke majelis ini dan juga bisa melakukan rangkaian ibadah-ibadah yang lain. Itu adalah ibadah atau anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang bisa hadir untuk bisa melakukan ibadah, hadir ke majelis ibadah, majelis ilmu, itu tidak diukur dari kesehatan tubuh dan badan kita. Itu disandarkan kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa melakukan ibadah bukan diukur dengan kesehatannya, akan tetapi diukur dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang diberi kesehatan oleh Allah akan tapi tidak mampu mengangkat tangannya untuk bertakbir menghadap kepada Allah. Banyak orang yang diberi kesehatan oleh Allah tapi tidak bisa bersujud, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan oleh Allah bagian dari orang-orang yang mau mengangkat kedua tangan kita untuk bertakbir kepada Allah, menghadap kepada Allah, dan mau merendahkan diri bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah satu anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang menjadi penyebab mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan saat ini adalah membahas tentang tasawuf yang menjelaskan fadilah zikir, fadilah ketika kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menjadi orang yang ingat kepada Allah, insyaallah hati kita akan menjadi lembut, hati kita akan menjadi tenang. Dijelaskan dalam sebuah hadis, ala bi dzikrillahi tatma'innul, di dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Dan juga di hadis yang lain, di sebuah hadis Rasulullah menyatakan, uzkuruni azkurkum. Ingatlah kalian semua kepadaku, azkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Artinya ketika kita meluangkan waktu mau berzikir kepada Allah, mau mengingat kepada Allah, insyaallah Allah akan mengingat kita. Bahkan dalam hadis yang lain, uzkurullaha firraha yadhrukum fi syiddah. Ingatlah kalian kepada Allah ketika kalian dalam masa bahagia, maka Allah akan mengingat kalian ketika kalian dalam masa atau waktu yang sulit. Artinya ketika kita diberi kesehatan oleh Allah,
diberi keluasan rezeki oleh Allah, akan tapi kita mau berzikir kepada Allah, maka ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan terkena masalah, maka kita akan diingat oleh Allah, artinya akan diberi jalan keluar dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita di waktu kita sehat, di waktu kita diberi keluasan rezeki, di waktu kita diberi pangkat yang tinggi oleh Allah, akan tapi kita lupa kepada Allah, maka Allah akan menyadarkan kita dengan sebuah teguran dari Allah, dan ketika itu kita baru akan sadar. Maka di sini menjelaskan tentang fadilah zikir, dan termasuk dari zikir adalah membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa? Di dalam salawat kita menyebut nama Allah dan juga menyebut dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diperintahkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, semuanya berselawat kepada baginda Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kalian semua kepada Rasulullah, wa sallimu taslima, dan memberikan salam kalian semua kepada Rasulullah. Malaikat Allah semuanya berselawat kepada baginda Nabi, dan kita diperintahkan untuk membaca selawat. Karena dalam sebuah hadis, ketika kita sering berselawat kepada Rasulullah, dalam sebuah hadis dijelaskan, inna aqrabakum yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan, sesungguhnya orang yang terdekat di antara kalian kelak di hari kiamat dengan tempatku, denganku, adalah orang yang paling banyak membaca selawat. Ukuran kedekatan kita dengan Rasulullah kelak di akhirat adalah ukuran sebanyak apa kita berselawat kepada Rasulullah. Lebih banyak kita berselawat, maka tempat kita dengan Rasulullah akan lebih dekat. Maka ukuran kita untuk dekat ke Rasulullah seukuran dengan kita banyaknya membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Dan juga dijelaskan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah wa an Imar bin Yasar radhiyallahu anhu, dan juga dari sahabat Imar bin Yasar radhiyallahu anhu, anin Nabi alaihi salatu wasallam, yang diceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala khalaqa malakan aqtahu sam'al khalaiqi kullaha, sesungguhnya Allah menciptakan seorang malaikat, aqtahu sam'al khalaiqi kullaha, yang dimana malaikat tersebut oleh Allah diberikan pendengaran, mendengar semua suara dari semua makhluk yang ada. Wa huwa qa'imun ala qabri, dan malaikat itu kata Rasulullah berdiri di atas kuburanku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Artinya Rasulullah menciptakan seorang malaikat yang dimana malaikat itu mempunyai pendengaran, bisa mendengar semua suara dari semua makhluk yang ada. Dan malaikat itu berdiri di atas kuburan Rasulullah sampai hari kiamat. Fama min ahadin min ummati yusalli alayya salatan, maka tidak ada dari seorang hambaku yang membaca salawat kepadaku illa samahu bismihi wasmi abihi, kecuali malaikat itu akan menyebut namanya dan menyebut nama orang tuanya. Artinya ketika ada seseorang dari umat Rasulullah membaca salawat kepada Rasulullah, maka malaikat itu menyebut dari nama orang yang membaca salawat dan juga orang tuanya. Wa qala, dan malaikat itu berkata, menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, inna fulan bin fulan shalla alaika. Kata malaikat tersebut, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna fulan bin fulan shalla alaika, sesungguhnya si A bin si A, fulan bin fulan itu bersalawat kepadamu.
Dan ketika itu maka Allah Rasulullah telah akan memberi syafaat pertolongan kepada orang tersebut. Itu hanya satu kali. Apalagi tiap hari banyak salawat kepada Rasulullah. Satu kali saja, maka di hari kiamat nanti Rasulullah akan tahu siapa yang bersalawat kepada beliau. Maka kita salawat sekarang ini ibarat kita kirim WA, kirim SMS kepada Rasulullah. Masa ketika orang selalu kirim WA nggak akan dijawab. Maka ketika kita hidup sering salawat kepada Rasulullah, berarti kita sering mengirim surat kepada Rasulullah. Dan orang-orang yang sering mengirim surat kepada Rasulullah, maka orang itu berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya wiritan itu nggak usah aneh-aneh. Jangan minta wiritan kepada kiai, wiritan yang bisa orang lain bisa takut kepada kita. Nggak usah seperti itu. Wiritan itu istighfar, salawat, tasbih itu sudah luar biasa. Kalau kita wirid, perbanyak salawat, perbanyak istighfar, perbanyak tasbih dan perbanyak kalimat la ilaha illallah. Itu akan selamat dunia akhirat. Enggak usah cari wiridan yang orang lain agar takut kepada kita. Berarti kalau minta wiridan agar orang lain takut kepada kita, berarti jadi hantu. Enggak usah wiridan jadi hantu sudah takut. Makanya wiridan itu enggak usah aneh-aneh. Perbanyak salawat, perbanyak istighfar, karena istighfar itu untuk bisa menghapus dosa kita. Salawat agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. La ilaha illallah agar kita mendapatkan futuh dari Allah. Dan tasbih itu dijelaskan kelak setiap bacaan tasbih satu kali akan menjadi pohon dalam surga, dan kita yang membaca tasbih itu yang akan memakan buah dari pohon tersebut. Karena enggak usah aneh-aneh. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak tasbih, la ilaha illallah, sudah cukup. Kita akan selamat dunia akhirat. Hukiyah, ada sebuah cerita. Anna wahidan minas sulaha'i jalasa litasyahhud. Diceritakan bahwa dulu ada satu orang yang diantara orang soleh, beliau duduk membaca tahiyat. Wa nasiya sholata ala nabi alaihi wasallam, akan tetapi orang tersebut lupa tidak baca sholawat kepada baginda Nabi. Membaca tahiyat tapi lupa tidak baca sholawat. Fara'a Rasulullah fi naumihi. Setelah itu beliau orang soleh tersebut bermimpi bertemu dengan Rasulullah di dalam tidurnya. Faqala lahu nabiyyu alaihi salatu wassalam. Di dalam mimpi itu Rasulullah berkata kepada orang soleh tersebut, lima nasitas sholata alayya. Kenapa engkau lupa membaca sholawat kepadaku? Kenapa engkau tidak baca sholawat kepadaku? Kata Rasulullah dalam mimpinya. Faqalah, maka orang tersebut, orang soleh itu menjawab, ya Rasulullah, ishtaghaltu bi thana'illahi ta'ala wa ibadatihi fanasitu. Ya Rasulullah, saya ini terlalu sibuk memuji kepada Allah, terlalu sibuk ibadah kepada Allah, sehingga saya lupa membaca salawat kepadamu. Karena saking sibuknya memuji Allah, saking sibuknya ibadah, sampai lupa tidak baca salawat kepada Rasulullah. Faqala alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda kepada Rasulullah, ama sami'ta qauli, apakah engkau tidak pernah mendengar ucapanku? Al-a'malu mawqufatun wa da'awatu mahbusatun hatta yusalli alayya. Apakah kamu tidak pernah mendengar ucapanku bahwasanya semua amal itu masih mauquf? Mauquf itu belum diterima. Mauquf. Wa da'awatu mahbusatun, dan doa tetap tidak diterima oleh Allah hatta yusalli alayya, sehingga orang yang berbuat amal, sehingga orang yang berdoa itu membaca salawat kepada aku. Amal apapun dan doa apapun belum diterima oleh Allah SWT ketika orang yang berbuat amal dan juga orang yang berdoa tersebut belum baca salawat kepada Rasulullah. Makanya ketika doa, adab dalam doa itu pertama memuji kepada Allah, bersolawat, baru berdoa. Ketika dalam doa itu tidak ada bacaan salawat, sudah pasti doa itu ditolak oleh Allah. Pasti. Karena amal apapun, doa apapun, ketika belum ada isi salawat dalam doa itu, maka doa dan amal itu ditolak oleh Allah. Itu saking istimewanya
salawat. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, "Lau ja'a 'abdun yaumal qiyamati bihasanati ahli dunya." Andaikan saja ada seorang hamba kelak di hari kiamat datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan seluruh makhluk yang ada di dunia, saking banyaknya amal baiknya. Walam takun fiha salatun alayya, dan di antara amal yang dibawa itu tidak ada salawat kepadaku. Ruddat, maka semua amalnya ditolak oleh Allah. Andaikan seorang hamba ia datang menghadap kepada Allah membawa kebaikan sampai sama dengan kebaikan orang sedunia, akan tetapi di dalam amal itu tidak ada pembacaan salawat kepada Rasulullah, maka semua amal itu ditolak oleh Allah. Itu saking istimewanya salawat. Maka salawat satu kali itu luar biasa fadilahnya, apalagi tiap hari baca salawat. Dan diantara keistimewaan salawat dijelaskan dalam kitab-kitab yang menjelaskan fadilah salawat, amal yang dipastikan diterima adalah salawat. Kalau ibadah yang lain, contoh kita bersedekah, kita nggak ikhlas, nggak diterima oleh Allah. Kita sholat, kita nggak ikhlas, riya, ditolak oleh Allah. Kita haji, kita riya, ditolak oleh Allah. Akan tetapi ketika sholawat, meskipun dalam sholawat itu kita riya, ingin dipuji orang, tetap akan diterima oleh Allah. Itu keistimewaan sholawat. Artinya amal yang dipastikan diterima oleh Allah adalah sholawat. Kalau ibadah yang lain bisa diterima ketika tidak ikhlas, tidak murni ikhlas karena Allah. Tapi ketika pembacaan sholawat meskipun kita tidak ikhlas, tetap akan diterima oleh Allah. Hukiyah, dan juga diceritakan ada sebuah kisah, anna zahidan ra'an nabiyya alaihi salatu wassalam fi naumihi. Ada orang yang zuhud itu yang dalam hatinya kosong dari memikirkan urusan dunia. Ada orang zuhud yang mimpi bertemu Rasulullah dalam tidurnya. Fastaqbala zahid alaihi. Ketika orang zuhud itu menghadap kepada Rasulullah, falam yazdur ilaihi. Rasulullah tidak peduli dengan hal tersebut. Ada orang yang zuhud, ahli ibadah, mimpi bertemu Rasulullah. Ketika bertemu Rasulullah, ia menghadap kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah tidak digubriskan, tidak dilihat. Faqala zahid, kemudian orang yang zuhud itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, a anta alayya ghadban, apakah engkau marah kepadaku ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la, tidak, saya tidak marah kepadamu. Faqala, kemudian orang zuhud itu bertanya lagi, ama ta'rifani wa ana fulan az-zahid, apakah engkau tidak mengenalku ya Rasulullah? Aku ini adalah orang yang zuhud, yang ahli ibadah itu. Faqala Nabi alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, lam a'rifka, saya tidak kenal kepadamu. Padahal orang itu orang ahli ibadah, orang yang zuhud. Tapi ketika, apakah engkau tidak kenal kepadaku ya Rasulullah? Saya tidak kenal kepadamu. Akhirnya orang itu kembali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana sami'tul ulama yaquluna, ya Rasulullah, saya pernah mendengar ucapan para ulama. Beliau berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'rif ummatahu kama ya'riful abawani waladahuma. Saya pernah mendengar ulama berkata bahwa Nabi itu mengenal semua umatnya seperti orang tua mengenal anak-anaknya. Kata orang zuhud itu tanya kepada Rasulullah, kenapa engkau tidak mengenal saya? Padahal ulama berkata bahwa sesungguhnya Nabi itu mengenal umatnya, satu persatu umatnya, seperti orang tua mengenal semua putranya, semua anaknya. Itu kata orang yang zuhud tadi. Faqala Nabi alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, kata Nabi, shadaqal ulama, memang ucapan ulama itu benar. Innan nabiyya a'rafu minhu ma bi ummatihi, sesungguhnya Nabi itu lebih kenal kepada umatnya ketimbang dari orang tua ke anaknya. Tapi aibil ladzi yusalli ala nabiyhi bi qadri salatihi, akan tetapi kekenalan seorang nabi
kepada umatnya diukur bagi pada orang yang berselawat kepada Nabi. Artinya kenalnya Rasulullah kepada umatnya diukur kebanyaknya selawat orang tersebut kepada Rasulullah. Ketika orang itu meskipun dia ahli ibadah, orang yang zuhud, tapi tidak pernah berselawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah enggak kenal. Ketika orang itu banyak baca selawat, maka kenalnya Rasulullah diukur dengan banyaknya baca selawat. Nah, seperti tadi, kedekatan seorang hamba kepada Rasulullah tergantung banyaknya baca selawat. Ketika banyak baca selawat, maka kedekatannya lebih dekat. Diukur banyaknya baca selawat kepada Rasulullah. An Abdurrahman bin Auf, dan juga satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, anin Nabi alaihi salam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Abdurrahman bin Auf berkata, kata Abdurrahman bin Auf, Rasulullah berkata, ja'ani Jibril alaihi salam, suatu ketika saya pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Wa qala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun illa salla alaihi sab'una alfi malakin. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, tidak ada seseorang dari umatmu yang membaca salawat kepadamu illa salla alaihi sab'una alfi malakin, kecuali orang tersebut dibacakan salawat atau diberi rahmat oleh Allah, diberi maghfirah oleh Allah, illa salla alaihi sab'una alfi malakin, kecuali orang tersebut mendapatkan salawat dari 70.000 malaikat. Salawat dari malaikat itu ketika disampaikan kepada umat Rasulullah itu doa minta ampun kepada Allah untuk hamba tersebut. Yang dimaksud ketika para malaikat bersalawat kepada orang tersebut berarti mendoakan agar orang itu mendapatkan maghfirah dari Allah. Artinya kata malaikat Jibril, ketika ada seorang hamba yang berselawat kepada Rasulullah SAW, maka ada 70.000 malaikat yang mendoakan orang tersebut agar mendapatkan maghfirah dari Allah. Luar biasa. Wa man sallat alaihi al-malaikatu kana min ahli jannah, dan barang siapa yang didoakan oleh para malaikat untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, kana min ahli jannah, maka dipastikan orang itu adalah ahli surga. Karena yang memohonkan ampun, memohonkan maghfirah adalah para malaikat, dan malaikat adalah hamba yang dekat kepada Allah. Itu istimewanya salawat. Waruya an Hasan al-Basri, dan juga diriwayatkan dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini adalah ulama di zaman tabi'in, di zaman setelah sahabat, ulama besar di zaman tabi'in, Hasan al-Basri. Hasan al-Basri annahu qala, Hasan al-Basri berkata, ra'aitu Aba Isma fil manam, saya pernah bermimpi bertemu dengan seorang namanya Abu Ismah dalam mimpi saya. Fakultu lahu, kemudian saya bertanya, Abu Ismah ini sudah meninggal. Bertemu Hasan al-Basri bermimpi bertemu dengan Abu Ismah ini di dalam tidurnya. Fakultu lahu, kemudian oleh Hasan al-Basri ditanyakan, ya Abu Ismah, ma fa'alallahu bika, wahai Abu Ismah, apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, balasan dari Allah kepadamu. Faqala, maka Abu Ismah menjawab, ghafaroli, alhamdulillah saya mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Fakultu, maka kata Hasan al-Basri, saya bertanya, bi ayyi sababin, dengan sebab apa engkau mendapatkan maghfirah dari Allah? Qala, Abu Ismah menjawab, ma dzakartu hadisan illa shallaitu 'alan nabi alaihi wasallam. Saya tidak pernah mengingat sebuah hadis kecuali saya berselawat kepada Rasulullah SAW. Setiap membaca hadis pasti membaca selawat. Bahkan ada satu kisah di zaman Rasulullah dulu, ketika Rasulullah berjalan bersama Sayyidina Ali. Seketika Rasulullah berjalan bersama Sayyidina Ali di perkebunan. Kemudian Rasulullah itu didatangi
madu itu apa namanya? Lebah. Nah, didatangi lebah. Rasulullah didatangi lebah. Lebah itu muter-muter di atas Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali, Ali, apakah engkau tahu apa yang diucapkan oleh lebah tersebut? Kata Sayyidina Ali, tidak ya Rasulullah, saya tidak mengerti. Rasulullah adalah kekasih Allah, sebenarnya bisa mengerti dari semua bahasa. Bahasa hewan pun mengerti Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, lebah ini mengundang kita untuk datang ke sarangnya. Kita sudah disediakan madu di sana. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kita diundang oleh lebah ini untuk datang ke tempatnya. Di sana sudah disediakan madu. Akhirnya Rasulullah itu sama Sayyidina Ali mengikuti lebah tersebut sampai ke tempat di mana sarang lebah itu ada. Setelah itu Rasulullah langsung meminum madu itu karena memang oleh lebah itu diundang. Setelah minum madu, lalu Rasulullah bertanya ke lebah tersebut, wahai lebah, saya heran kepadamu. Engkau menyedot semua macam-macam bunga. Ada bunga yang rasanya pahit, ada yang yang kecut, ada yang manis, ada itu yang semua disedot. Akan tapi ketika semua patisari dari bunga itu masuk ke tubuhmu, yang keluar dari tubuhmu itu pasti manis. Padahal dari macam-macam bunga, kok bisa langsung keluar manis? Apa rahasianya? Kata Rasulullah kepada lebah tersebut. Maka lebah itu menjawab, ya Rasulullah, rahasia kenapa semua yang keluar dari tubuhku menjadi manis meskipun saya menyedot dari macam-macam bunga yang ada, karena setiap saya hinggap ke sebuah bunga, saya tidak menyedot bunga tersebut kecuali saya berselawat kepadamu. Itu rahasianya. Ketika lebah itu hinggap ke bunga, sebelum menyedot pasti berselawat dulu baru menyedot. Berarti kita itu kalau dari cerita ini kalah dengan bunga. Kadang kita nggak ingat apa-apa, makan ya lama, makan nggak pakai zikir. Padahal lebah itu setiap hinggap ke sebuah bunga, sebelum menyedot pasti baca salawat kepada Rasulullah. Maka hasilnya pasti manis. Artinya apa? Ketika kita memulai sesuatu apapun dari apa yang kita lakukan, kita bersolawat, insya Allah apa yang kita lakukan akan berbuah manis seperti apa yang dihasilkan oleh lebah itu. Rahasia lebah itu kenapa semua yang dikeluarkan oleh lebah menjadi manis meskipun dari macam-macam bunga, rahasianya adalah sebelum ia menyedot pasti berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini menjadi ibrah kepada kita, menjadi pelajaran kepada kita. Setiap kita mau melakukan sesuatu, ketika ingin menghasilkan hasil yang istimewa seperti madu, maka kita harus berselawat dulu, baca istighfar, berzikir, berselawat, baru kita lakukan. Insya Allah hasilnya akan berbuah manis seperti madu. Anin Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihi salam. Suatu ketika saya pernah didatangi oleh 4 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail. Faqala Jibril, maka malaikat Jibril berkata kepadaku, kata Rasulullah, ya Rasulullah, man shalla alaika fi kulli yawmin 10 marratin ana akhidhun biyadihi wa amurruhu ala sirat kal barqil khatif. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadamu setiap hari 10 kali, setiap hari 10 kali, ana akhidhun biyadihi wa amurruhu ala sirat kal barqil khatif, maka saya yang akan memegang, menuntun tangan orang tersebut, dan saya akan melewatkan orang tersebut di atas siratul mustaqim seperti kilat yang menyebar. Artinya jaminan dari malaikat Jibril, ketika ada orang yang istiqomah setiap hari baca salawat 10 kali, setiap hari sedikitnya 10 kali, maka kata malaikat Jibril, saya yang akan menjamin ketika orang itu nanti lewat di siratal mustaqim, saya yang akan menuntun tangannya
dan akan saya bawa lewat siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar, saking cepatnya. Itu luar biasa, jaminan dari malaikat Jibril. Yang kedua, wa qala Mikail, dan malaikat Mikail berkata kepada Rasulullah, ana uskiyahu min haudika, ya Rasulullah, barang siapa yang tiap hari membaca salawat kepadamu 10 kali, maka saya akan memberi minuman kepada orang tersebut dari telagamu nanti di telaga Al-Kautsar. Artinya yang akan mengambilkan air dari telaga Rasulullah yang namanya telaga Al-Kautsar adalah malaikat Mikail, akan diberikan kepada orang tersebut. Dan orang yang meminum air dari telaga Al-Kautsar, maka orang itu tidak akan pernah haus selamanya. Itu keistimewaan dari telaga Al-Kautsar. Wa qala Israfil alaihissalam, dan malaikat Israfil berkata, kata malaikat Israfil, ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu ta'ala lahu. Dan kata malaikat Israfil, ketika ada seorang hamba Allah yang berselawat kepada Allah sehari semalam 10 kali, maka saya akan bersujud kepada Allah dan saya tidak akan mengangkat kepalaku sebelum Allah menjamin akan mengampuni semua dosa dari hamba tersebut. Itu jaminan dari malaikat Israfil. Dan kata malaikat Israil, ana aqbidu ruhahu kama aqbidu arwahal anbiya alaihi salam. Ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu yang membaca salawat kepadamu dalam sehari semalam 10 kali, maka saya akan mencabut roh dari dari umatmu tersebut seperti aku mencabut roh dari para nabi. Sangat hati-hati malaikat maut mencabut roh yang pada orang yang ahli salawat. Itu hanya 10 kali, apalagi memang mendawamkan selalu banyak salawat. Orang yang istiqomah mendawamkan memperbanyak baca salawat, maka meninggalnya tidak akan sengsara. Karena janji dari malaikat maut, ketika ada hamba Allah, umat dari Rasulullah yang banyak membaca salawat sedikitnya 10 kali dalam sehari, maka janji dari malaikat maut akan mencabut roh dari hamba tersebut seperti mencabut rohnya para nabi. Akan sangat hati-hati. Maka sangat beruntung orang yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Hukiyah, dan ini juga ada satu cerita tentang fadilah salawat. An Abdullah, dari Abdullah annahu qala, Abdullah berkata, kana lana khadimun yakhdumu sultan. Saya itu mempunyai pembantu, dan pembantu itu juga menjadi pembantu seorang sultan. Wa huwa mausufun bil miskin. Orang itu terkenal dengan orang fasik. Orang fasik itu yang sering berbuat dosa. Fara'aituhu lailatan fi manami, maka suatu ketika di suatu malam saya bermimpi setelah orang itu meninggal, bermimpi bertemu dengan orang tersebut, wa yaduhu fi yadin Nabi alaihi salam, dan tangan dari pembantu itu bergandengan dengan tangan Rasulullah. Ada orang yang masa hidupnya itu pembantu, dan ia adalah pembantu sultan, dan ia terkenal dengan sering berbuat dosa. Akan tapi dalam mimpi itu dilihat tangan orang tersebut bergandengan dengan tangan Rasulullah. Faqultu lahu, maka kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, hadzal abdu minal fasikin. Ya Rasulullah, orang ini adalah orang fasik. Fa kaifa wada'a yadahu fi yadika? Tapi kenapa tangannya bergandengan dengan tanganmu? Kata Abdullah tersebut. Faqala Nabi alaihi salam, kemudian Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, qad ghafara lahu wa ana asyfa'u lahu ila Allah taala. Allah telah mengampuni dosanya dan saya memberi syafaat, memintakan ampun kepada Allah pada orang tersebut. Fakultu, maka Abdullah itu bertanya lagi dalam mimpinya, ya Nabi Allah, bi ayyi sababin nalatil kal manzilah. Ya Rasulullah, disebabkan apa? Disebabkan amal apa orang yang fasik ini mendapatkan
kemuliaan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Rasulullah menjawab, bikasrati sholati alayya, disebabkan karena ia banyak sholawat kepadaku. Innahu kana fi kulli latin, sesungguhnya orang yang fasik itu dalam setiap malam, hina yaji'u ila firasyi, ketika orang itu hendak tidur, yusolli alayya alfa marratin, setiap malam pasti membaca salat kepadaku 1000 kali. Itu istimewanya. Setiap mau tidur tidak pernah lupa baca salawat 1000 kali. Sehingga orang itu mendapatkan maghfirah dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Maka insya Allah orang-orang yang gemar berselawat, seumpama sekarang masih suka berbuat maksiat, akan tetapi orang itu gemar baca salawat, insya Allah suatu saat di akhir hayatnya akan diberi hidayah oleh Allah menjadi orang baik, barokah dari berselawat. Maka kita tidak boleh putus-putus dari selawat. Semampu kita, sekuat kita, kita baca selawat di jalan, kita sedang kerja, dimanapun kita berada, kita usahakan lisan kita memperbanyak baca selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin ini masih panjang soalnya pembahasan tentang fadilah selawat, bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena sebentar lagi sudah masuk waktu isya. Ya mungkin ada pertanyaan atau pertanyaan dari bab yang lain. Mungkin silakan sebelum tutup.